Pemirsa masih bersama dalam program Sakinah untuk edisi sore hari ini, dan pemirsa ada bisa kembali bergabung seperti biasa. Anda juga bisa kembali bergabung di jalur interaktif online kita ataupun WhatsApp di nomor 0878065351 ya. Nah, tadi Ustazah sudah menyebutkan satu di antara kaulan ya. Jadi ucapan-ucapan yang baik gitu. Nah, sekarang yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ini masih banyak sekali pemirsa ya. Kita sembari nunggu Anda untuk bergabung bersama kami ya. Jadi pemirsa bisa langsung bergabung di jalur interaktif kita di 087814065351. Baik, kita lanjutkan lagi Ustazah. Yang kedua, apakah itu? Di antaranya ya, jadi di antaranya selain kaulan ma'rufah ada kaulan sadidah, perkataan yang benar. Nah sebenarnya misalnya nih anak bohong, itu sebenarnya dia nggak dapat contoh kaulan sadidah, kaulan kata-kata yang benar. Jadi memang benar ya, tidak boleh ada dusta di antara kita. Jadi orang tua itu kalaupun itu adalah suatu yang contohnya ya berkata, itu dia harus mengatakan pada anaknya, tapi ini nanti anaknya bisa ini enggak ya, terluka enggak ya. Tapi ini kalau suatu hal yang benar, misalnya tentang suatu hukum misalnya dan lain sebagainya, ya tetap harus dikatakan gitu. Harus dikatakan kaulan sadidah. Jadi perkataan yang benar itu, yang seharusnya itu harus dikatakan dengan perkataan yang ma'ruf, dengan kata-kata yang kaulan ma'rufah. Jadi saling mengcombine ya. Jadi sebenarnya untuk anak itu bisa dekat dengan kita, bisa mendengarkan kita, ini aja sebenarnya nggak akan ada jarak kok di antara anak dan orang tua. Berkata-kata yang benar itu menjadi suatu yang menagihi ya, menjadi suatu yang bikin ketagihan. Kenapa? Karena akhirnya tidak ada kecenderungan untuk berbohong. Jadi misalnya kalau anak masih kecil misalnya ya, kita kan mungkin masih menginginkan dia tidur siang misalnya ya, karena dia masih usia balita begitu. Tapi kan dia gitu ya, orang ngereok ya kata orang sekarang. Ngereok. Tapi karena dia harus tidur siang supaya tumbuh kembangnya maksimal, tingginya maksimal dan lain sebagainya, secara otak juga dia tumbuh berkembang baik, maka orang tua harus menidurkan begitu kan. Nah ini dengan kata-kata yang baik dan kebenaran itu juga harus disampaikan, bukan dibohong-bohongi. Nanti kalau nggak tidur coba ayo, yang buruk-buruk itu kan mesti. Iya betul. Nanti Pak polisi lewat atau nanti begitu kan? Nenek bongkok. Ya. Itu satu yang sudah mulai tidak sadidah, tidak mendatangkan yang tidak benar dalam keluarga. Kan anak nggak dapat teladan dong gitu. Jadi apapun yang benar ya disampaikan, supaya yang dia bisa paham, supaya tambah tinggi, yang dia bisa pahami secara umum anak-anak aja, supaya tambah sehat begitu. Dan nanti bangunnya diberi misalnya reward ya, kalau memang anak yang sulit ya. Tapi sebenarnya semuanya itu insya Allah mudah. Tinggal orang tuanya tadi yang pertama konsisten berkata yang baik ya, memberikan stimulus tumbuh kembang yang baik dengan konsisten dan ma'rufah begitu. Itu kaulan sadidah. Yang contohnya untuk anak kecil, apalagi untuk anak besar misalnya. Kenapa kamu harus sholat begitu ya? Nggak ada lagi anak-anak kalau orang tua misalnya mengatakan dengan sadidah dan ma'rufah yang benar dan baik, insya Allah nggak ada anak-anak membangkang, nggak ada. Yang saya jumpai misalnya kalau saya konseling dengan anak ya yang usia-usia remaja begitu, kamu sholat enggak? Saya tanya gitu, karena dia sudah banyak masalah gitu. Coba saya tanya, kamu sholat enggak? Dia jawab sholat. Baik, berapa kali? 5 kali? Enggak. Enggak gitu. Dan kalaupun iya kadang bolong gitu, hari berikutnya enggak sholat, besoknya lagi sholat gitu ya. Begitulah. Jadi dia tidak punya contoh sepertinya tentang sesuatu yang benar itu bagaimana. Oh yang benar itu sholat 5 waktu. Nah orang tuanya nyontohin enggak yang benar itu. Nah
sholat itu 5 waktu ya, ikut ayah ke masjid. Udah begitu 5 times a day, jadi semua waktu itu diajak. Perempuan, ya nduk, sholat itu 5 waktu ya. Ketika anak sudah mulai 7 tahun, 8 tahun, ya langsung katakan dengan benar, dengan apa adanya. Nggak usah kemana-mana juga, kita nggak penting. Yang nggak penting kita sebutin tambah panjang ya. Anak nggak fokus gitu. Nah, sehingga yang benar itu diresapin dengan baik oleh anak-anak, dan akhirnya dan dengan perkataan yang baik oleh orang tua. Kira-kira pertanyaannya, anak ngikutin nggak? Ngikutin. Jadi nggak sulit, insya Allah nggak sulit. Asal ma'rufah, dan kalau ketika harus mengatakan yang benar, ya katakan yang benar. Ma, temanku begini, aku diajak untuk itu, ambil itu. Misalnya mohon maaf mencuri misalnya. Oh, mencuri itu bagaimana ya nak? Gitu. Mencuri itu nggak baik ya, kata Rasulullah begini. Bacain buku cerita. Ini loh nih, cari yuk tentang mencuri. Kisahnya bagaimana? Oh, dibacakan. Oh, begitu. Jadi nggak boleh. Iya. Jadi mencuri tidak boleh. Kemudian baru ke hambatannya dia apa? Oh, karena pengen itu, mungkin dibelikan, atau mungkin bikin sendiri dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang benar harus disampaikan benar, tidak boleh ditutup-tutupi. Anak jatuh misalnya, nah yang salah yang mana? Ada kodok lari. Kodok ya disalahin ya, mana nggak ada kodok ya? Disalahin, iya. Ya apa adanya, yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Oh, jatuh gitu ya. Jadi ini yang namanya jatuh. Yang sakit mana? Oke, perlu di itu. Fokuslah kita sebagai orang tua, mana yang harus kita stimulus gitu kan. Jadi mengenali konsep jatuh, mengenali konsep sakit. Disitulah fokus kita, nggak perlu menyelemurkan ke kodok yang inilah. Begitu ya, yang salah siapa. Jadi anak-anak tidak mendapatkan pencerahan yang benar. Itu masih tentang jatuh. Ada lagi haid misalnya, ya kan? Haid itu apa gitu? Itu apa ya? Kalau disebutkan itu gimana? Kalau orang Jawa bilang, ada yang bilang haid itu inilah nanti didatangi orang ini jejaka, terus apa lagi muter-muter gitu ceritanya tentang konsep haid itu loh. Saya kok malah nggak tahu. Nggak tahu ya. Cerita saya dulu diceritain begitu sama tetangga saya. Mbak Titik itu pas ditekani loh, saya enggak paham apa itu, muter-muter enggak jelas gitu ya. Jadi haid itu adalah dijelaskan kotoran. Jadi kalau kita haid itu alhamdulillah kotorannya keluar, sama Allah dibuat keluar, alhamdulillah. Jadi enggak ada anak yang terobsesi dalam pikiran itu ya. Sekarang ada banyak ya yang saya temui, overthinking dan lain sebagainya, insecure. Aku kok sudah haid gitu. Dia nggak mau haid, ternyata ngerepoti. Nah, dia haidnya juga usianya masih muda sekali ya. Yang biasanya kita dulu belasan tahun ya. Iya, sekarang betul, anak kan udah haid beberapa. Iya, kan bahkan ada yang usia 10 tahun, 11 iya, ternyata sudah. ada beberapa yang mereka itu belum siap, belum dikondisikan. Jangankan siap dan kondisi, tahu aja juga persepsinya bahwasannya belum punya. Terus ketakutanlah yang akhirnya menghinggapi mereka gitu. Coba diteruskan, dijelaskan terus terang aja yang qaulan sadida, yang benar. Oh, haid itu kotoran. Jadi kalau namanya kotoran bagaimana? Dia harus keluar. Makanya sama Allah dibuat ada yang namanya haid pada perempuan yang sudah mulai dewasa gitu. Alhamdulillah ya, sudah haid. Ya, yuk kita alhamdulillah sama Allah, terus disyukuri kayak selamatan kayak apa gitu. Tasyakuran gitu. Jadi kan dia merasa jadi aku sudah dewasa, mulai dewasa. Iya. Begitu. Akhirnya dia ketika memahami kalau orang balik, orang sudah haid, itu tandanya mulai dewasa, dikasih amanah sama Allah, dia akan menerima amanah itu. Enggak merasa, wah mulai sholat lah dihitung lah jadi dosa kalau enggak sholat. Enggak ada begitu. Dia kan berterima kasih soalnya sama Allah udah haid, sampai karena makin sehat dan lain sebagainya. Itu masih berkata yang benar dengan perkataan yang ma'ruf.
Gitu. Masih 2 ini ya, Iya. usia Terus, ini. tapi harus kita tebali ya daripada nanti terlewat. Perkataan-perkataan yang ma'ruf dan benar ini pun ya, karena ini perkataan yang baik, kalau itu dalam rangka berbicara dengan anak-anak itu, baik yang kecil maupun dewasa itu adalah suatu keharusan karena menyelesaikan suatu masalah, hati-hati ya, kita ini harus pilih loh tempatnya. Jadi kadang-kadang orang tua cepat ingin menyelesaikan kan? Iya, betul. Jadi sambil jalan ngomongin. Iya. Nah, sambil berdiri ngomongin. Itu nasehatin, marahin, atau ngapain? Peluapan emosi kali. Gak jelas. Padahal kaulan ma'rufah itu Masya Allah ditulis juga dalam Al-Quran. Berkatalah kata-kata yang baik, katakanlah hal yang benar, kaulan sadida. Ada semua dalam Quran itu, kaulan sadida, kaulan ma'rufah. Jadi hal-hal yang baik itu harus tempatnya yang baik. Nah, ini harus kita cermati, para pemirsa KSTV dan kita semuanya. Jadi kalau ingin berkata-kata baik dan itu pingin diikuti anak-anak, didengarkan, pilih tempatnya yang baik. Misal di mana nih? Tempat yang baik. Tempat sholat misalnya, habis sholat jamaah. Gitu ya. Kalau punya tempat sholat, ya udah sholat jamaahnya di masjid. Nanti di emperannya masjid, berhenti dulu kumpul. Setelah sholat berjamaah itu kumpul dulu, ngobrol-ngobrol. Terus berkata-kata yang kita ingin pesankan ke anak-anak, masuk enggak? Masuk. Jadi komunikasi yang efektif, baik, dan berefek, insya Allah akan jadi. Begitu. Karena tempatnya tepat, tempat yang baik. Yang jadi banyak fenomena sekarang itu kan kita buru-buru terus langsung nasehatin, langsung beritahu, dia udah besar sholat, bener sih yang dibilang kan, bener suruh sholat, tapi cara dan tempatnya nggak pas. Iya, begitu. Kadang kita membutuhkan orang ketiga, sebenarnya perlu nggak sih Us untuk memberitahukan hal-hal kebaikan itu kepada anak-anak kita gitu? Iya, boleh-boleh aja, tapi pahala pertama istilah orang Jawa ya, dipek orang tua dulu lah, jangan dipek semua sama orang lain. Jangan dimiliki semua para guru-guru atau siapa ya. Insya Allah orang tua justru kalau yang ngomong itu, percaya nggak sih kita, perkataan orang tua itu mandi, kata orang Jawa. Betul. Terkabul, kabul ya. Iya. Apalagi ibu ya. Apalagi ibu, Masya Allah, benar kok. Jadi nggak boleh dalam pikiran kita itu ini kayaknya butuh orang lain yang ngomong sama anak saya sulit. Iya, itu jadi sulit beneran. Jadi yang kurang tepat, atau kalau nggak boleh dibilang salah, kalau yang kurang tepat siapa nih? Pikiran-pikiran kita, ibunya sendiri atau orang tua sendiri. Kita adalah orang pertama yang ditunggu-tunggu anak-anak kita untuk ngomong yang itu untuk ke dia. Caranya aja yang dia pengen tahu. Baik, ya gitu. Insya Allah selamanya dengan cara yang ma'ruf, sesuatu yang benar dikatakan juga benar, maka itu akan berdampak dahsyat untuk anak-anak kita. Oke. Itu dari yang satu dan yang kedua, yang ketiga. Masih penasaran ya? Masih ada banyak loh ini. Nanti kalau nggak cukup bisa seluncur ke Instagram saya. Boleh, nanti kalau kita sampai nanti pada jamnya selesai, kita belum sampai ke 6, kita akan meluncur ke Instagramnya Ustadzah Titi. Ya, ada kaulan baligo misalnya. Kaulan baligo itu perkataan yang dalam ya, yang itu mengena begitu. Istilahnya lebih tepatnya itu kata-kata yang disebut kaulan baligo itu yang menyinggung perasaan seseorang. Wah, berarti ini udah lebih ke dalam ini ya, ya? Iya, bisa jadi ya gitu. Ada banyak kita itu terlalu umum berbicaranya ke anak-anak kita atau ke pasangan, ini bisa dipraktekkan juga. Jadi kalau Rasulullah itu mencontohkan ketika memanggil istrinya dengan panggilan Bunda Aisyah dengan panggilan apa? Pipi yang kemerah-merahan, Umairo, gitu. Ada nggak panggilan-panggilan sayang kita? Contohnya panggilan misalnya, ada nggak panggilan-panggilan yang khusus kita sehingga kita ketika mengatakan itu kepada pasangan kita atau kepada anak kita, dia merasa tersentuh gitu.
gitu langsung. Jadi nggak kemana-mana gitu. Nah, sayangku atau apa ya anakku gitu. Panggilan anakku aja kadang-kadang nggak ada yang orang tua tidak memanggil hei 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 begitu. Gimana tuh sama anaknya? Hei Hei kamu. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini keluarga loh, padahal yang kita impikan dulu saat kita masih lajang dan mau membina rumah tangga. Insya Allah kata-kata yang bermakna, yang menyentuh perasaan akan nyampe pada lawan komunikasi kita dalam keluarga utamanya. Oke, masih dapat 3 pemirsa ya. Kita masih ada 3 lagi nanti yang akan kita jelaskan lagi nih untuk berbicara dengan baik itu yang bagaimana dan seperti apa. Lalu peranan komunikasi yang baik dalam perspektif atau dalam pandang Islam itu yang tepat bagaimana, kita nantikan kembali untuk Anda namun selepas yang satu ini.